Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Seperti kita tahu, Sung Jin-woo adalah manusia terpilih yang telah diberkahi kekuatan sistem, sebuah rancangan yang diatur oleh arsitek untuk membuat seseorang bertambah kuat dan menjadi pewaris dari Shadow Monarch. Bersama rancangan sistem inilah, Jin-woo menjelma sebagai sosok terkuat di dunia. Dengan cara menjalankan misi dan membunuh, dia dapat meningkatkan kekuatannya secara terus-menerus tanpa mengenal apa itu batasan. Oleh karena itu, tidak heran dalam ceritanya, Jin-woo memiliki track record pertarungan yang sangat banyak. Dia telah bertarung dengan berbagai ras, dari mulai yang terlemah hingga yang terkuat. Dan di video kali ini, kita pun akan mengulas seluruh pertarungan hebat yang pernah dilalui Jin-woo, yang mana semuanya telah kita urutkan berdasarkan timeline cerita. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Jin-woo versus Kasaka. Pertarungan ini bermula ketika Jin-woo pertama kali mendapat kekuatan sistem, di mana saat itu dia yang sudah menjalani berbagai misi harian diberi misi khusus untuk melakukan solo raid ke dalam dungeon instan. Di dalam dungeon instan ini, pertama-tama Jin-woo dihadapkan pada sekelompok goblin dan gerombolan serigala, yang mana setelahnya dia pun dihadapkan pada bos dari dungeon tersebut, yaitu Kasaka, seekor monster ular raksasa yang memiliki sisik sangat keras. Di awal pertarungan, Jin-woo yang masih berlevel rank E sempat dibuat frustasi karena memang selain lawannya berada di level rank C, Kasaka juga memiliki kekuatan fisik kuat di mana dia mampu menahan serangan pedang dari Jin-woo, menandingi pergerakan cepatnya serta mampu melancarkan serangan mematikan melalui ekornya yang sangat besar. Beruntung saat itu, berkat sistem yang dapat memusatkan semua kemampuannya pada fisik, Jin-woo sanggup bertahan dari berbagai serangan fatal. Bahkan setelahnya, lewat sebuah cengkraman kuat dari tangan, dia pun berhasil menembus pertahanan kulit Kasaka dan memenangkan pertarungan. Jin-woo versus Hwang Dong-suk. Bisa dibilang ini merupakan kali pertama bagi Jin-woo untuk bertarung dan membunuh seorang manusia. Saat itu dalam misi penyerangan ke dalam dungeon rank C, Jin-woo bersama rekan barunya yaitu Jin-ho dikhianati oleh para hunter yang dipimpin Hwang Dong-suk. Akibat dari hal itu, mau tidak mau Jin-woo harus melakukan perlawanan diri, dan dengan menunjukkan kekuatannya yang telah berkembang pesat, dia pun sanggup menghadapi mereka semua tanpa kesulitan. Dari mulai menghindari berbagai serangan, menumbangkan mereka satu persatu, serta membunuh pemimpinnya yaitu Hwang Dong-suk, adik dari Hwang Dong-su, hunter rank S yang bekerja di Amerika. Jin-woo versus Kang Tae-sik. Setelah pengalaman pertamanya dikhianati Hwang Dong-suk, pandangan Jin-woo terhadap hunter kini perlahan mulai berubah. Hal itu pun kembali terjadi pada misi penyerangan di dalam dungeon rank B, di mana kali ini Jin-woo dikhianati oleh anggota asosiasi hunter bernama Kang Tae-sik, seorang hunter rank B tipe assassin yang saat itu diam-diam membunuh 5 anggota tim penyerangan. Demi menyelamatkan rekan-rekan lamanya yaitu Song dan Ju-hye, secara terpaksa Jin-woo terlibat ke dalam pertarungan sengit melawan Kang Tae-sik. Meski perbedaan rank di antara mereka berdua terpaut cukup jauh, tapi di sini Jin-woo mampu mengimbangi kekuatan serta kecepatan Kang Tae-sik. Bahkan pada akhirnya, berbekal peningkatan kecepatan dari sistem disertai sebuah belati yang memiliki efek racun, dia pun berhasil melumpuhkan Kang Tae-sik sekaligus membunuhnya secara perlahan. Jin-woo versus Igris. Pada saat kekuatannya mencapai level 40, Jin-woo diberi sebuah misi khusus oleh sistem, yang mana hal itu berkenaan dengan misi pergantian pekerjaan untuk mengetahui tipe kemampuannya sebagai hunter. Dalam misinya, Jin-woo dihadapkan pada lawan yang sangat berat. Dia adalah Igris, sang kesatria merah yang menjadi bos dari dungeon tersebut. Pada awal pertarungan, Igris langsung menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, terutama kemampuannya dalam berpedang. Cukup dengan satu kali ayunan, dia sudah sanggup meruntuhkan pilar bangunan, melesatkan puluhan tebasan tajam, serta menghempaskan Jin-woo berulang kali dengan sangat jauh. Bahkan meski tanpa menggunakan pedang, Igris masih sanggup mendominasi jalannya pertarungan, mau itu dengan menunjukkan aksi kecepatannya, ketangkasannya, maupun serangan fisiknya.
Hingga di saat Igris melancarkan serangan penghabisan, Jinwoo tiba-tiba bangkit dan berupaya menahan serangan dengan satu tangan, yang mana pada akhirnya berbekal belati dan tekad kuat untuk terus hidup, dia pun berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Igris. Berkat keberhasilannya inilah Jinwoo mendapat kekuatan Ashborn sebagai Shadow Monarch, atau dengan kata lain, ini adalah level tertinggi dari tipe penyihir yang bisa membangkitkan orang-orang mati ke dalam wujud bayangan. Jinwoo versus Baruka. Pertarungan yang berlokasi di Dungeon Merah ini terbilang spesial karena memang disinilah Jinwoo pertama kalinya menggunakan pasukan bayangan di medan tempur. Saat itu ketika terjebak di dalam dungeon, Jinwoo bersama hunter lain lebih dulu dihadang oleh pasukan beruang es, yang mana setelahnya mereka semua lalu mendapat kepungan dari pasukan Ice Elf, sebuah pasukan kuat yang dipimpin oleh Baruka. Dari sanalah pertarungan antara pasukan bayangan melawan pasukan Ice Elf dimulai. Jinwoo yang merasa bahwa Baruka bukan lawan sembarangan kemudian segera mengerahkan dua bayangan terkuatnya. Pertama yaitu Igris dan kedua yaitu Iron, sosok bayangan baru yang dia bangkitkan dari hunter rank A bernama Kim Chul. Bersama dua bayangan tersebut, Jinwoo berhasil mengalahkan Baruka melalui serangan kombinasi dari mulai Igris yang melayangkan tebasan cepat dan terarah, Jinwoo yang melancarkan tusukan kuat secara diam-diam, sampai akhirnya Iron yang segera memberi hantaman penghabisan pada Baruka. Akibat dari pertarungan ini, kekuatan Jinwoo yang mampu membangkitkan orang mati akhirnya diketahui oleh beberapa kalangan. Bahkan tak hanya itu saja, dengan meningkatnya level kekuatan, nantinya dia pun akan dipromosikan sebagai hunter rank S ke-10. Jinwoo versus Kargalgan. Untuk menutupi identitasnya sementara waktu, Jinwoo memilih bekerja sebagai pembawa barang di misi penyerangan Guild Hunters. Dalam misinya, anggota Raid yang diisi para hunter rank A tampak dikepung dan disiksa oleh pasukan High Orc raksasa, yang mana para raksasa ini berjumlah sangat banyak dan dipimpin oleh seorang raja kejam bernama Kargalgan. Melihat hal itu, Jinwoo langsung mengeluarkan semua pasukan bayangan yang dia miliki. Meski awalnya pasukan bayangan jauh lebih sedikit, tapi dengan merubah para mayat raksasa menjadi bayangan, Jinwoo perlahan mampu mengimbanginya. Apalagi dengan dikeluarkannya para bayangan kuat seperti Igris, Beru dan juga Tank, semua jenderal utama milik Kargalgan pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain, selaku pemimpin, Kargalgan seketika menunjukkan amarah. Dengan menggunakan sihir nyanyian tingkat tinggi, dia pun segera melancarkan serangan-serangan sihir yang sangat kuat, seperti sihir-sihir yang dapat menghasilkan api berkobar, sihir yang dapat memberikan efek tertentu, dan juga sihir yang dapat memberikan debuff pada lawan. Akan tetapi, semua serangan sihirnya ini mampu diatasi Jinwoo dengan cukup mudah. Bahkan setelah perisai miliknya dirusak, Jinwoo pada akhirnya berhasil mengalahkan Kargalgan lewat kemampuannya sebagai seorang assassin. Jinwoo versus Baran. Sebagai upaya untuk menyembuhkan ibunya, Jinwoo saat itu harus mencari ramuan yang berada di dalam kastil iblis. Kastil ini berada di dalam dungeon instan dan terdiri dari 100 lantai, yang mana di masing-masing lantai tersebut terdapat para monster kuat yang dipimpin oleh replika monark bernama Baran. Setelah berhasil mengalahkan para bos lantai seperti Cerberus, Vulcan, dan Metus, Jinwoo kemudian bertarung melawan bos lantai terakhir yaitu Baran. Meski hanya sebatas tiruan, tapi kemampuan yang dimilikinya masih tetap sama, di mana dia memiliki kekuatan petir sangat dahsyat yang sanggup membombardir suatu area. Terbukti lewat petirnya ini, Baran mampu berkali-kali menghancurkan pasukan bayangan tanpa kesulitan. Bahkan dengan kecepatan dan kemampuannya dalam menggunakan pedang, dia pun sanggup membuat Jinwoo kewalahan. Hingga pada satu titik, ketika senjata Jinwoo terlempar cukup jauh, tiba-tiba saja Esil muncul dan membantunya, yang mana hal itu pun membuat perhatian Baran seketika teralihkan hingga membuatnya menjadi lengah. Pada momen inilah Jinwoo memanfaatkan keadaan tersebut dengan mencengkram kuat tangan Baran, dan melalui sebuah skill bernama Dominator's Touch, dia pun langsung melesatkan pukulan keras yang sanggup menghancurkan kepalanya. Dengan kemenangan ini, Jinwoo akhirnya mendapat 3 item untuk memperoleh obat ramuan kehidupan, yang mana dengan obat ramuan tersebut dia pun berhasil menyembuhkan penyakit tidur abadi yang diderita oleh sang ibu. Jinwoo versus Raja Semut.
Pertarungan satu ini terjadi ketika Jinwoo dimintai pihak asosiasi untuk ikut terlibat ke dalam misi rank S di Pulau Jeju. Pada awalnya, Jinwoo sempat menolak permintaan tersebut, tapi karena banyaknya para hunter rank S yang tumbang saat itu, mau tidak mau dia pun harus turun tangan. Dan dalam pertarungannya melawan Raja Semut, Jinwoo mampu mendominasi jalannya pertarungan dari mulai melancarkan kemampuan telekinesis untuk menjatuhkan Raja Semut, melepaskan pukulan keras berulang kali, menahan serangan cepat yang dilancarkan Raja Semut, melayangkan aksi tendangan yang sangat kuat, menetralkan efek racun mematikan dari Raja Semut, mengerahkan pasukan bayangan untuk membasmi para kawanan semut, sampai akhirnya menghancurkan cangkang tubuh Raja Semut dengan meningkatkan level pukulannya. Pada situasi inilah Raja Semut memilih untuk melarikan diri menjauhi Jinwoo karena dia merasa semakin lama pertarungan berjalan, kekuatan yang dimiliki Jinwoo semakin jauh berada di atasnya. Namun naas, aksi pelariannya ini berhasil dicegah oleh Jinwoo dengan sangat mudah. Bahkan setelahnya, lewat kemampuan yang dapat mengendalikan objek, dia mampu menekan Raja Semut ke permukaan tanah. Dan melalui adanya peningkatan level tebasan, dia pun berhasil mengalahkan Raja Semut saat itu juga. Aksi heroik yang ditunjukkan Jinwoo di sini seketika mendapat sorotan dari semua kalangan, banyak dari mereka yang menyanjungnya karena memang aksinya ini disiarkan secara langsung oleh televisi. Jinwoo versus Groktar. Setelah namanya makin terkenal di Korea, Jinwoo mendapat izin khusus dari pihak asosiasi untuk melakukan misi penyerangan. Seperti yang terjadi ketika guildnya yaitu Ahjin bekerja sama dengan guild Knight pada misi penyerangan ke dalam dungeon rank A. Akan tetapi, di saat Jinwoo menjalankan misi tersebut, tiba-tiba saja terjadi dungeon break di tempat sekolah adiknya, dan dikarenakan skill Shadow Exchange sedang mengalami masa cooling down, membuat Jinwoo tak bisa langsung berpindah tempat. Beruntung saat itu, Jinwoo memiliki satu bayangan berwujud naga bernama Kaisel, yang mana berkat bayangan inilah dia pun mampu sampai ke tempat sang adik dalam waktu singkat. Di sana, melihat adiknya diserang oleh pasukan orc, Jinwoo seketika menunjukkan amarah yang sangat besar. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung menyerang mereka semua secara brutal, dari mulai membanting mereka dengan kemampuan telekinesis, mencabik-cabik tubuh mereka dengan cengkraman kuatnya, serta membunuh pemimpinnya yaitu Groktar dengan menggunakan belati pembunuh. Bersamaan dengan itu, misi penyerangan yang ditinggalkan Jinwoo juga telah selesai, yang mana semua itu diselesaikan oleh bayangan bernama Beru, sosok bayangan kuat yang dibangkitkan dari Raja Semut. Jinwoo versus Nagas. Raid selanjutnya yang dipercayakan asosiasi pada Jinwoo yaitu raid di sebuah gate yang terletak di jalanan. Di dalamnya terdapat banyak monster-monster kuat yang disinyalir memiliki kekuatan setara dengan hunter rank A. Namun meski begitu, bersama pasukan bayangan yang bertambah semakin banyak, Jinwoo mampu mengatasinya dengan sangat mudah. Bahkan para bayangan kuat seperti Igris, Tos, dan juga Beru sanggup menghabisi para monster ini tanpa sisa. Hingga di saat menghadapi bosnya yaitu Nagas, Jinwoo menyuruh pasukan bayangan untuk kembali. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa bertarung dan tidak kehilangan ketajamannya sebagai seorang hunter. Terlihat saat itu dengan menggunakan satu senjata belati disertai kecepatannya yang tidak terukur, Jinwoo mampu menghabisi Nagas dalam satu kali serang, yang mana setelahnya dia pun menjadikan Nagas sebagai pasukan bayangan dengan diberi nama Jima. Jinwoo versus Arsitek. Dalam upaya mencari jati dirinya, Jinwoo menuruti perintah sistem untuk melakukan misi terakhir di dalam Double Dungeon. Sesampainya di sana, Jinwoo akhirnya tahu bahwa bos Double Dungeon bukanlah patung raksasa, melainkan itu adalah patung bersayap yang tengah menggenggam papan aturan. Dia tiada lain bernama Arsitek, seorang perancang dari kekuatan sistem yang selama ini dimiliki Jinwoo. Pada pertarungannya, Jinwoo harus bersusah payah mengerahkan potensi kekuatan seorang diri. Hal itu dikarenakan kemampuannya untuk mengeluarkan pasukan bayangan dibatasi oleh Arsitek. Ditambah lagi, dirinya juga harus melawan patung-patung raksasa lebih dulu yang jumlahnya tidak sedikit dan sangat kuat. Hingga setelah berhasil mengalahkan mereka semua, tibalah pada saat Jinwoo bertarung melawan Arsitek. Di sini sebagai seorang perancang sistem, Arsitek langsung menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, mau itu dari segi kecepatan, ketahanan maupun keahliannya dalam menggunakan telekinesis, semuanya sanggup membuat Jinwoo kewalahan.
Akan tetapi, seiring pertarungan berjalan, Jinwoo mampu beradaptasi dengan level kekuatan arsitek, terutama dari kecepatannya, di mana dia berhasil melancarkan serangan balik dan membuat arsitek mengakui kekalahannya. Berkat pengakuan ini, arsitek lalu memberi akses pada Jinwoo untuk melihat ingatan masa lalu, khususnya ingatan sang pemilik Shadow Monarch yaitu Ashbone yang terlibat ke dalam sejarah peperangan bangsa Rulers dan bangsa Monarch. Sehingga hal itu pun membuat Jinwoo harus dihadapkan pada dua pilihan, apakah dirinya berada di pihak Rulers ataukah Monarch. Dan tanpa disangka, di sini Jinwoo tidak memilih keduanya. Dia lebih memilih berada di pihak manusia. Hal itu dibuktikan dari bagaimana Jinwoo langsung membunuh arsitek sekaligus melahap kekuatan sistem yang ada pada dirinya. Jinwoo versus Legia. Bisa dibilang ini adalah kali pertama bagi Jinwoo menghadapi seorang monark. Pertarungannya terjadi ketika negara Jepang dilanda krisis akibat munculnya Dungeon Break, dan untuk bisa menghentikannya, Jinwoo harus mengerahkan semua pasukan bayangan karena memang di luar Dungeon Break tersebut terdapat para monster raksasa kuat yang tengah berjaga. Hingga setelah semua penjaga dikalahkan, Jinwoo langsung masuk ke dalam dungeon. Di dalamnya dia bertemu dengan Monarch Legia, sang raja raksasa yang rupanya sudah ditahan selama bertahun-tahun oleh bangsa Rulers. Sebelum pertarungan dimulai, Legia lebih dulu memberitahu Jinwoo mengenai beberapa ancaman, seperti asal-muasal dungeon dan monster yang menghuninya, perang antara Rulers dan Monarch yang akan kembali terjadi, serta bangsa Rulers dan Monarch yang akan segera datang mengincar Jinwoo. Maka dari itu, di sana Legia mengajak Jinwoo untuk bekerja sama mengalahkan Rulers dan Monarch. Namun kesepakatan itu ditolak oleh Jinwoo dikarenakan Legia juga menolak untuk tidak memusuhi manusia. Dengan gagalnya kesepakatan ini, tanpa basa-basi Jinwoo langsung memulai pertarungan. Lewat satu tinju keras di dada, dia mampu membuat Legia mengeluarkan batuk darah, dan dengan dilayangkannya satu sayatan tajam di leher, dia pun berhasil memenggal kepala Legia dan membuat Dungeon Break dapat dihentikan. Jinwoo versus Thomas Andre. Setelah namanya kian mendunia, saat itu Jinwoo diundang untuk mewakili Korea dalam acara konferensi internasional di Amerika. Sebelum acaranya dimulai, Jinwoo sempat berselisih dengan hunter rank S nomor 1 dunia yaitu Thomas Andre. Hal itu dikarenakan bawahan Thomas yang bernama Hwang Dong-soo menaruh dendam atas kematian adiknya di masa lalu. Akibat dari hal itu, Jinwoo terlibat perkelahian dengan Hwang Dong-soo di salah satu kota, yang mana setelah menghajarnya, dia pun ditantang bertarung oleh Thomas Andre secara terang-terangan. Sebagai salah satu wadah Rulers, awalnya Thomas sangat angkuh dan meremehkan kekuatan Jinwoo, namun pandangannya ini seketika berubah ketika Jinwoo mampu menandingi kekuatan dan kemampuannya. Oleh karena itu, Thomas yang tidak mau kalah mulai mengerahkan seluruh kekuatan, dan dengan menggunakan manifestasi tubuh spiritual, dia pun dapat melancarkan kemampuan telekinesis. Nama dari tekniknya adalah Capture, sebuah teknik yang dapat menciptakan gaya tarikan kuat mirip seperti black hole. Akan tetapi, semua usaha yang dilakukan Thomas belum cukup untuk mengalahkan Jinwoo, malah yang ada dalam satu bentrokan sangat dahsyat, lengan Thomas harus hancur dan membuat tubuhnya terhempas ke tanah. Alhasil, dari sini Thomas pun tidak bisa melanjutkan pertarungan. Berbeda dengan Jinwoo, dengan sangat brutal dia langsung menghajar Thomas bertubi-tubi seolah ingin memberi pelajaran atas keangkuhannya. Jinwoo versus 3 monark yaitu Rakan, Silat, dan Koiresha. Pertarungan 1 lawan 3 ini terjadi ketika Rakan, Silat, dan Koiresha bekerja sama untuk segera membunuh Jinwoo. Dalam pertarungannya, Jinwoo cukup dibuat kerepotan. Bagaimana tidak, di sini dia harus mendapat gempuran dari serangan kuat mereka bertiga. Entah itu Silat yang melancarkan serangan es untuk membekukan pasukan bayangan, Koiresha yang melepaskan serangan sihir berbentuk lengan untuk menghantam Jinwoo, maupun Rakan yang melepaskan tebasan tajam untuk memberi luka fatal pada tubuh Jinwoo. Di sisi lain, seolah tak ingin tinggal diam, Jinwoo mulai melancarkan serangan balik. Dengan menggunakan sepasang dagger yang terbuat dari naga Kamish, dia pun berhasil membunuh satu monark yaitu Koiresha. Meskipun pada akhirnya Jinwoo harus terkena serangan tusukan dari Rakan yang membuatnya seketika tumbang tak sadarkan diri.
Dalam ketidaksadarannya ini, Jinwoo bertemu dengan Ashbone di alam bawah sadar. Di sana Ashbone menjelaskan bahwa alasan kenapa dirinya memilih Jinwoo sebagai pewaris adalah karena kecocokannya dengan sistem yang dirancang arsitek. Karena memang untuk bisa membuatnya cocok diperlukan orang lemah yang selalu dekat dengan kematian, dan Jinwoo sangat mencerminkan hal itu, di mana dia selalu dekat dengan kematian tapi selalu lolos dari kematian itu sendiri. Lewat pertemuannya inilah Jinwoo mendapat akses untuk mengerahkan kekuatan penuh Shadow Monarch. Terbukti setelah terbangun dari kondisi pingsan, dengan sangat mudah dia pun berhasil mengalahkan 2 Monarch sekaligus, mau itu Silat yang dikalahkan lewat 1 kali tebasan maupun Rakan yang dibantai dengan 4 kali tebasan. Jinwoo versus Antares. Setelah mengetahui 3 monark tewas di tangan Jinwoo, sosok terkuat dari para monark yaitu Antares memutuskan untuk turun tangan. Bersama para pasukan naganya, dia mulai menyerang bumi dan menghancurkan segalanya secara membabi buta. Kemudian selepas kemunculan Jinwoo, pertarungan antara yang terkuat pun terjadi. Jinwoo dengan pasukan bayangan dan para hunter di bumi, sementara Antares dengan pasukan naga dan 2 monark tersisa. Melalui persiapan yang matang, saat itu Jinwoo mampu mendominasi awal pertarungan, mau itu para bayangan elit yang berhasil membunuh monark bernama Tarnak, maupun dirinya sendiri yang sanggup melibas habis pasukan naga menggunakan teknik Dragon Fierce. Hingga di saat Jinwoo dan Antares bertatap muka, pertarungan antar keduanya semakin memanas. Antares yang berubah menjadi naga raksasa saat itu mengamuk menjadi-jadi, dan dengan kekuatan besar yang dimilikinya, dia pun mampu melancarkan beberapa teknik kuat seperti melepaskan semburan api besar yang sanggup menghanguskan apapun, dan juga melepaskan teriakan Dragon Fierce yang sanggup menumbangkan sebagian pasukan bayangan. Di sisi lain, menyadari kekuatan Antares tak bisa dianggap remeh, Jinwoo lalu segera mengerahkan semua kekuatan. Dengan diaktifkannya kemampuan Astralization, dia dapat bertransformasi ke dalam wujud raksasa hitam, yang mana dalam wujud inilah dia pun sanggup menandingi kekuatan Antares, seperti menahan semburan api berkobar, menahan serangan-serangan fisik Antares, beradu serangan yang mengakibatkan bentrokan keras, serta menembus kulit keras Antares menggunakan 5 anak panah. Hingga pada satu titik, ketika mereka berdua berubah ke dalam mode hybrid, Jinwoo mampu mendominasi pertarungan. Bersama pasukan bayangan yang tidak terlihat akibat cahaya matahari, Jinwoo berhasil mengunci pergerakan Antares, yang mana pada akhirnya lewat 1 ayunan tebasan, dia pun berhasil membelah tubuh Antares menjadi 2. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.